penjajahan Belanda, tumbuh kesadaran baru di kalangan pemuda Indonesia. Mereka mengesampingkan perbedaan suku dan daerah demi satu tujuan, yaitu persatuan bangsa. Semangat itulah yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, tonggak penting menuju Indonesia merdeka. Ini majalah Indonesia Merdeka terbaru yang Bapak minta. Oh, terima kasih Bu. Sama-sama. Tadi Ibu menemukannya di pasar. Karena Bapak minta, jadi Ibu berikan. Tulisan seperti ini membuat Bapak yakin bahwa bangsa Indonesia perlu bersatu. Benar Pak, apalagi harus melewati penguasaan Hindia Belanda yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang berbau kemerdekaan. Bagaimana dengan kaum perempuan? Mereka belum antusias Pak. Banyak yang menganggap wanita hanya mengurus rumah dan dapur saja. Maka dari itu, kaum perempuan juga perlu berkontribusi untuk bangsa ini. Warsi, habis dari mana? Baru pulang kerja Bu, tadi habis mengajar anak-anak di taman siswa. Kenapa kerja di sana? Gajinya kecil. Kenapa tidak sekolah di Belanda saja? Saya bukan mencari gaji Bu, saya hanya ingin mencerdaskan generasi penerus bangsa. Wanita kan nggak harus sekolah tinggi, artinya kamu akan ngurus rumah dan dapur juga kan? Justru generasi terdidik dari keluarga terdidik. Walaupun kita wanita, tetapi kita tetap berkontribusi untuk kemerdekaan bangsa ini. Apakah ibu-ibu ini bukan ini mencatat sejarah dan dikenang oleh keturunan nanti? Pendidikan bagi perempuan adalah kunci utama untuk melahirkan generasi baru yang merdeka secara jiwa dan pikiran. Mari kita berjuang bersama, bahu-membahu demi cita-cita Indonesia Raya. Ibu, enten kamu. Suruh dia masuk dan menunggu di dalam. Semuanya keluar. Jadi, kedatangan saya di sini, saya hanya ingin menyampaikan undangan bahwa Ibu diundang selaku tokoh, diundang untuk mengikuti Kongres Pemuda 2. Apakah itu benar, Bu? Saya sangat senang mendengarnya. Mari kita gerakkan kaum perempuan untuk mencetak sejarah. Saya tahu kalau Anda akan antusias dengan ini. Bagaimana saya membawakan bagi bangsa Indonesia Raya supaya tidak diketahui oleh bangsa Belanda. Mana ini? Itu saja. Terima kasih atas kehadiran kalian semua pada Kongres hari ini. Hari ini kita akan membahas nasib bangsa Indonesia. Menurut kalian, bagaimana cara menyatukan bangsa Indonesia?
Bangsa ini memerlukan sesuatu yang menyatukan kita. Kita harus meninggalkan sekat-sekat keseruan dan menciptakan identitas persatuan baru yang lebih kuat. Ada apa ini? Anu Tuan, kami sedang membuat kurikulum pembelajaran. Surat izin sudah ada? Sudah Tuan. Yang benar? Benar Tuan. Baik, lanjutkan. Kami tidak ingin meninggalkan budaya nenek moyang kami. Lalu untuk apa gunanya kita bersatu jika masih memikirkan golongan sendiri? Kalian pikir negara ini milik nenek moyang kalian? Tenang, kita di sini untuk mencari jalan keluar. Semuanya cukup. Apa gunanya kita datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membawa ego masing-masing? Musuh kita sama, penjajah yang menindas bangsa ini. Kita pernah melawan secara daerah. Kita pernah berjuang sendiri-sendiri. Dan hasilnya, kita gagal. Katakan persatuan berarti menghapus budaya. Budaya daerah akan tetap utuh. Justru kelak budaya daerah itulah yang menjadikan kekayaan dan keunikan bangsa kita. Apa yang dikatakan Bapak Sunaryo benar, kita mungkin terlalu lama melihat perbedaan sebagai jarak, padahal mungkin perbedaan itulah yang dapat menyatukan kita. Kalau begitu, bagaimana cara kita mempersatukan bangsa Indonesia ini? Menurut saya, sebuah bangsa besar juga harus memiliki jiwa yang besar. Kita memerlukan sebuah nilai seperti nasionalisme, patriotisme, satu kebahasaan, dan satu kesatuan. Jika saudara mengizinkan, saya akan menunjukkan sebuah gagasan. Silakan, Saudara Yomi. Saya rasa ini yang selama ini kita cari. Mari kita ikrarkan bersama. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda berhasil mengikrarkan Sumpah Pemuda. Perbedaan suku, bahasa, dan daerah tidak lagi memisahkan mereka, melainkan menjadi kekuatan untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ikrar tersebut menjadi bukti bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa Indonesia dalam menghadapi segala tantangan.